Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusuma Nugraha dari kelas 3 CT4 dengan absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tentang kurva komposit. Bisa dilihat di slide berikut, ini adalah soalnya. Tidak perlu saya bacakan. Dengan alirannya dampak dengan tipe dingin panas. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke cara penyelesaiannya. Nah, sebelum menggambarkan grafik, kita perlu menghitung nilai HS dan HT terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai HS dan HT dapat menggunakan rumus. Nah, untuk di sini itu saya masukkan dulu ini untuk nilai HS dan HT yang harus kita cari dulu sebelum kita mencari grafik. Lalu untuk mencari nilai HS, nah itu ada di sini. Jadi kita untuk mencari nilai HS dari setiap aliran dengan menggunakan rumus M kali CP kali TS. TS di sini itu adalah supply temperatur. Nah, lalu kita cari dengan alirannya masing-masing, dapatkan dengan aliran 1 HS-nya itu 6 MW, aliran 2 HS-nya itu 52,5 MW, untuk aliran 3 HS-nya itu 64 MW, dan untuk aliran 4 HS-nya itu 50 MW. Lalu kita mencari untuk HT-nya, di sini kita sudah saya cantumkan untuk perhitungan itu seperti ini. Dengan rumus M kali CP kali T besar dan T kecil. Nah, untuk T besar dan T kecil ini maksudnya adalah target temperatur. Lalu kita cari sama seperti yang tadi, kita cari dengan 4 alirannya. Untuk aliran yang pertama itu didapatkan hasil 56 MW. Aliran kedua didapatkan hasil 6 MW. Untuk aliran ketiga didapatkan hasil 264 MW. Untuk aliran keempat didapatkan hasil 20 MW. Nah, lalu di sini selanjutnya dalam membuat kurva komposit terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menggabungkan grafik bagian bawah, lalu melakukan grafik bagian tengah, dan menggabungkan grafik bagian atas. Nah, di sini ada kurva Kohlstream. Berikut adalah grafik plotting dari kurva Kohlstream, di mana sumbu X-nya, sini sumbu X-nya itu adalah H, dan sumbu Y-nya itu adalah T atau temperatur pada aliran dingin. Berikut adalah kurva aliran dingin bagian bawah. Nah, di sini tuh kita itu menggunakan nilai H dengan menggunakan nilai MCP02. Nilai MCP02 itu yang bagian sini. Nah, situ kita menggunakan nilai MCP02 itu dengan menghitung H1 dan H2 dan delta H. Untuk H1 menggunakan rumus M kali CP buka kurung M kali CP tutup kurung dikali dengan temperatur. Itu 0,2 dikali 30 dapatkan 6 untuk H1-nya. Untuk H2-nya itu sama rumusnya. Itu dapatkan hasil 16. Lalu untuk delta H-nya kita kurangkan saja. 2 kurangi 1 itu 16, kurangi 6 itu dapatkan hasil untuk delta H-nya 10. Nah, berikut adalah hasil penggabungan grafik bagian bawah. Dengan nilai X-nya itu H, dan nilai Y-nya itu adalah temperatur aliran dinginnya. Lalu kita lanjut ke penggabungan grafik bagian tengah. Di sini karena bagian tengah kita menggunakan dengan nilai MCP02 dan 0,8. Di sini yang 0,2, di sini yang 0,8. Kita gunakan untuk mencari nilai delta H-nya itu dapatkan hasil 100 dengan rumus M kali CP kali delta T. Itu hasil 200. Nilai H pada temperatur 280 adalah 200 ditambah 16, yaitu 216. Nah, berikut adalah hasil grafik penggabung grafik bagian tengah. Lalu untuk penggabungan grafik bagian atas, itu kita menggunakan nilai MCP 0,8 tadi. Yang dicari pertama yaitu mencari delta H dengan rumus sama seperti yang bagian tengah tadi. Itu didapatkan hasil 40 derajat. Lalu sehingga H pada suhu 330 adalah 216 tambah 40 yaitu 256. Nah, berikut ini adalah grafik penggabungan kurva aliran dingin bagian atas. Lalu ini adalah grafik penggabungan dua aliran dingin. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat seperti ini untuk grafik gabungan dua aliran dinginnya. Lalu kita lanjut ke kurva Kohlstream. Berikut adalah
grafik plotting dari kurva stream, di mana sumbu X-nya yaitu sama kayak kurva area tinggi tadi, sumbu X itu H, dan sumbu ini itu adalah temperatur aliran panas. Ini adalah seperti gambar grafiknya. Lalu untuk yang selanjutnya kita ke penggabungan grafik bagian bawah untuk aliran streamnya, yaitu dengan menghitung H1, H2, dan delta H. Untuk H1 rumusnya sama seperti aliran dingin tadi, itu M kali CP dikali T. Didapatkan hasil untuk H1-nya itu 6. Untuk H2-nya juga sama rumusnya, itu didapatkan hasilnya itu 12. Untuk delta H-nya itu kita gunakan H1 itu 12 kurangi 6, itu didapatkan hasil 6. Nah, di samping ini adalah grafik dari penggabungan grafik bagian bawah untuk aliran stream. Lalu ada penggabungan grafik bagian tengah. Itu sama seperti yang ada di tadi, kita menggunakan dengan NCP-nya. Yang cara pertama itu sama, kita mencari delta H dengan menggunakan rumus M kali CP dikali delta T. Itu didapatkan hasil 48. Untuk nilai H pada temperatur 200 adalah 12 tambah 48, itu 60. Nah, untuk berikutnya adalah penggabungan grafik bagian tengah untuk kurva H-streamnya. Lalu untuk penggabungan grafik bagian atas untuk kurva H-streamnya, yaitu sama seperti aliran dingin tadi, kita mencari delta H dulu dengan rumus yang sama seperti bagian tengah tadi, juga didapat dengan hasil 22,5. Untuk nilai H pada T 350 adalah 60 ditambah 22,5, yaitu 82,5. Ya, berikut adalah grafik penggabungan untuk aliran bagian atasnya untuk kurva streamnya. Lalu ini adalah grafik gabungan dua aliran panas tadi. Jadi seperti ini. Lalu di sini adalah penggabungan kurva hot and cold stream tadi. Yang pertama adalah penggabungan grafik hot stream dan cold stream buat grafik. Untuk H-nya itu sama dengan 16, T-nya itu 80 derajat, lalu T ditambahkan 40 sehingga sama dengan 16, dan T sama dengan 120. Lalu untuk mencari slope bagian atas, yaitu dengan rumus yang sama, dapatkan hasil 6,7. Untuk slope bagian bawah, ya bisa diri slope kurva setengah H-streamnya itu sama slope delta H dibagi dengan delta H, delta T dibagi dengan delta H, didapatkan dengan hasil 2,5. Untuk slope kurva bawah H-streamnya itu didapatkan dengan hasil 6,7. Berikut ini adalah grafik yang diplot dengan slope. Untuk QH-nya merupakan hasil 17,5 dan untuk QC-nya merupakan hasil 10. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.